Negara ini malah jadi bangkrut karena terlalu makmur. Republik Nauru adalah sebuah negara di suatu pulau kecil yang terletak di perairan Pasifik Selatan dengan luas daratannya hanya 21 km persegi saja. Penduduknya berjumlah 10.084 jiwa. Dengan luas daratan dan jumlah penduduknya yang cuma belasan ribu jiwa itu, Republik Nauru pernah tercatat sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Setidaknya keadaan hidup serba makmur ini pernah berlangsung selama 30 tahunan. Merujuk pada pendapatan per kapita tahun 1981, mencapai $17.000 bandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai $530 adalah tai burung guano yang menjadikan Republik Nauru kaya raya. 70% lebih daratannya mengandung endapan fosfat dengan kualitas tinggi yang terbentuk dari tai burung yang menumpuk selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Bahan tambang yang salah satu fungsinya sebagai pupuk tanaman ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1899 dan baru dieksplorasi pada 1907. Pasca kemerdekaannya, pertambangan fosfat jadi bahan baku utama Republik Nauru, dari mana negara mini ini memperoleh kejayaannya, yang jumlahnya diperkirakan 41 ton di seluruh daratannya. Kekayaan alam itulah yang membuat Republik Nauru jadi salah satu negara paling sejahtera di dunia, perihal yang membuat mereka bisa membangun bangunan-bangunan terbaik, mengimpor segala kebutuhan hidup rakyatnya dari luar negeri, mobil mewah, pesawat komersial, pakaian, dan lain sebagainya. Negara mensubsidi segala aspek kebutuhan hidup rakyatnya. 80% penduduknya diangkat jadi pegawai negeri tanpa terikat jam kerja dan boleh datang dan pergi kerja sesuka hati mereka. Para pengangguran yang ada adalah mereka yang juga disubsidi, dan dengan menganggur pula mereka bisa hidup dalam taraf yang serba bawah. Pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, segalanya serba subsidi, dan satu lagi nih, semuanya bebas pajak. Hal inilah yang membuat penduduk Republik Nauru hidup dalam kemewahan. Sementara eksplorasi tambang tai burung terus dikeruk untuk membiayai negara yang segala unsur-unsurnya hidup dalam kemewahan bukan kepalang, perlahan-lahan daratan negara ini yang luasnya tak seberapa mulai mengalami kerusakan. Eksplorasi besar-besaran tanpa perencanaan yang bijak oleh negara menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak tanggung-tanggung. Kenyataan ini diperparah lagi dengan kian menipisnya keberadaan tai burung yang jadi andalan utama. Jumlah ekspor yang pada tahun-tahun kegemilangannya sampai jutaan ton per tahun turun drastis hingga jadi 33.000 ton saja pada tahun 2001, yang tentu saja menyebabkan pendapatan per kapitanya menurun tanpa ampun. Kiamat seperti menampakkan wujud yang sebenarnya bagi Republik Nauru 5 tahun kemudian. Pada 2006, perusahaan-perusahaan besar tambang fosfat barengan bongkar mesin oleh karena sudah tidak ada lagi bahan baku yang jadi fokus eksplorasi, menyisakan perusahaan tambang kecil yang hasilnya pun tak seberapa. Sampai di sini seisi negara sadar, terutama para pejabatnya nih yang tahu bahwa Republik Nauru tengah berada tepat di pintu kebangkrutan. Dan ketika mereka sadar akan kondisi tubuh rakyatnya yang ternyata telah mengalami suatu wabah obesitas massal, pada tahun-tahun ini julukan Republik Nauru dari negara fosfat tai burung berubah jadi negara dengan tingkat obesitas tertinggi dunia. Tak ada cara lain yang bisa dilakukan Republik Nauru pada saat kiamat sudah di depan mata kecuali berhutang sana-sini. Ketika tenggat hutang jatuh tempo, mereka terpaksa mengobrol properti-properti mewah luar negeri mereka. Tapi hutang belum bisa lunas juga. Hingga saat ini Republik Nauru yang keblinger oleh sebab kemakmuran tiada tara 30-an tahun lewat telah jatuh miskin semiskin-miskinnya. Hingga untuk kebutuhan sehari-hari negara, mereka terpaksa menyewakan daratan mereka bagi Australia untuk dijadikan lapak ungsi manusia-manusia perahu yang terus masuk ke Australia.